mulai pembelajaran. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Boleh minta tolong salah satu Safa mimpin doa? Baik Pak. Oke. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Safa. Oke, Pak rekapnya dulu ya. Safa. Hadir. Oke. Ibu Tami. Hadir Pak. Bilkis. Hadir Pak. Ayu. Hadir. Oke. Hari ini masuk semua ya. Oke, hari ini masih ingatkan sama saya pembelajarannya adalah seni rupa. Jadi di semester ini kita belajar tentang apresiasi seni rupa. Oke, masih ingat nggak materi sebelumnya? Materinya sebelumnya itu adalah seni rupa. Seni rupa masih ingat nggak seni rupa? Ini ada gambarnya. Nggak kelihatan ya. Ini gambar apa kira-kira? Topeng. Oke, topeng juga termasuk seni rupa. Ini untuk mengingat pembelajaran sebelumnya ya. Oke, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran kali ini dari apresiasi seni rupa. Tujuannya adalah siswa mampu untuk menjelaskan definisi dari apresiasi seni rupa itu sendiri. Kemudian siswa mengetahui cara mengapresiasikan karya seni rupa. Jadi hari ini kalian akan berkegiatan dua ini. Untuk minggu depannya, pertemuan minggu depan adalah membuat hasil apresiasi bisa dalam bentuk tertulis, infografis ataupun video. Oke. Coba mari kita mengapresiasi. Ada yang bisa kasih penjelasan tentang apresiasi? Saya. Oke, ayo silakan. Saya apresiasi itu bagaimana kita menghargai karya orang lain, Pak. Oke, menghargai karya orang lain. Coba kita apresiasi karya ini, topeng. Kira-kira apa yang bisa diapresiasi? Motifnya, Pak. Motifnya. Jadi, oke, jadi dari kata Ayu tadi kita menghargai karya orang lain. Terus dari Safa, motifnya ini bisa diapresiasi tentang seni. Jadi kita satukan visi dulu. Bagaimana sih mengapresiasi karya? Mari kita coba bersama-sama apresiasi. Oke. Coba saya mau minta bantuan Tami. Oke, Tami coba dua kata untuk Bilkis. Dua kata. Cantik dan berani. Cantik dan berani. Oke. Sekarang Bilkis dua kata untuk Tami. Lucu dan ramai. Lucu dan ramai. Oke. Sekarang sudah kenal ya, lebih dekat ya. Iya. Oke, Safa, dua kata untuk Ayu. Rajin dan cantik. Oh iya, sudah cantik. Sekarang Ayu, dua kata untuk Tami. Apa? Lucu dan ceria. Oke. Kenapa Pak Raka suruh seperti itu? Itu bagian dari apresiasi sederhana. Jadi sebelum kita mengapresiasi sebuah karya, kita harus selayaknya berusaha untuk mengenal terlebih dahulu. Seperti yang kalian tadi lakukan adalah cara apresiasi sederhana dengan mengapresiasi teman sebangku. Oke. Jadi definisi apresiasi sendiri adalah proses melihat, mendengar, menghayati, dan menilai, menjiwai serta menghargai yang akan dilakukan oleh manusia pada sebuah karya seni. Jadi itu dari pengertian dari apresiasi. Karya itu bisa dalam bentuk macam-macam ya. Misalnya ada karya seni, ada karya tulis atau film dan lain sebagainya. Oke, mengapa perlu apresiasi seni rupa? Ya, yang bisa coba bisa katakan mengapa? Iya, Pak. Oke, kami Untuk menambah wawasan, Pak. untuk menambah wawasan. Bosan yang lain mungkin menambahkan selain menambah wawasan, selain menghargai karya orang lain tadi.
Oke, kalau nggak ada berarti saya mau tunjuk satu. Di mana? Oke, kita tes saja ya. Kita satukan visi dulu. Alasan mengapa perlu mengapresiasi karya seni rupa. Jadi yang pertama tadi ada menginspirasi kreativitas, menghormati karya orang lain, kemudian memperluas wawasan. Wawasan seperti apa? Nanti kita cari tahu sama-sama. Oke, bisa dibaca ini kelihatan nggak ya? Ya. Tolong sama untuk dibaca. Dari nomor 1. Enggak yang kecil, yang ini aja. Meningkatkan dan memupuk rasa cinta seseorang terhadap bangsa sendiri sekaligus terhadap sesama manusia. Peningkatan penilaian, empati, dan hiburan yang berkaitan erat dengan kesehatan mental, mempertahankan kebudayaan Indonesia. Oke, terima kasih. Jadi apresiasi fungsinya banyak. Ada menginspirasi kreativitas dan memperluas wawasan. Seperti apa? Jadi ada satu contoh karya. Ada yang tahu ini dari apa? Megamendung. Oke, berarti ini ada yang tahu berasal dari mana? Jawa Barat. Dari Jawa Barat. Oke, berarti ini berasal dari pengertian batik. Ini sebagai informasi. Berarti berasal dari kata ambati, artinya sebuah kain yang memiliki banyak titik. Karena canting itu mencerdaskan sebuah alam atau lilin, jadi itu menghasilkan motif. Oke, bisa dibaca yang tulisan kuning melambangkan itu bikis. Melambangkan pemberian harapan akan turunnya hujan yang penting untuk menimbulkan pertanian. Oke, terima kasih. Jadi itu adalah makna dari apa batik Megamendung. Jadi kalau kita mengapresiasi, berarti kita akan tahu dari maksud dari pembuat pembatik itu. Ternyata Megamendung artinya seperti ini loh. Setiap manusia harus menanamkan amarah atau menahan amarah pada dirinya pada saat kondisi terpuruk, sedih, atau selalu bersikap bijaksana dalam kondisi apapun, seperti awan yang menyejukkan. Jadi berarti kan ini dari Megamendung itu ternyata banyak hal. Oke. Sampai sini udah mulai paham ya apresiasi itu apa ya? Oke, kita lanjut. Oke, ada yang tahu ini siapa? Raden Saleh. Nah, jadi ini tokoh Raden Saleh, Sarif Bustami. Ada yang tahu, ada yang pernah lihat film ini enggak? Jadi Raden Saleh. Ini seniman Indonesia. Mengapa sih saya menampilkan ini? Tentunya untuk apresiasi ya. Oke, ini sebuah karya. Oke, ini karya yang sama. Ini yang dibuat oleh Raden Saleh ini yang sebelah kanan. Sedangkan ini dibuat oleh Pieman, yaitu seniman Belanda pada zaman itu. Kenapa kita perlu mengapresiasi karya ini? Agar tahu maksudnya. Jadi ini bagian dari bentuk pemberontakan dari Raden Saleh pada saat itu. Jadi di sini adalah jenderal Belanda itu menangkap Pangeran Diponegoro pada saat itu. Sebenarnya sini ada simbolnya. Simbolnya adalah simbol dari bahwa Indonesia itu kalah karena Pangeran Diponegoro pada saat itu bagian dari pahlawan perjuangan. Oleh Pak Raden Saleh itu dibuat ulang remake dengan bentuk yang berbeda. Jadi di sini konsepnya adalah ini nggak kelihatan ya. Jadi dibalik bahwa Raden Saleh ini dia nggak tertangkap, mereka menantang. Jadi ternyata orang dulu itu cara mengekspresikannya bisa melalui lukisan. Bagaimana cara kita tahu? Yaitu dari mengapresiasi karya seni. Oke, kita satukan visi ya. Jadi ada kritik, ada saran, ada namanya analisis visual, dan ada interpretasi atau penafsiran. Jadi di situ kalian bebas menafsirkan ataupun mencari, mengulik seberapa bermakna lukisan itu menurut kalian atau karya seni itu. Oke, coba kita apresiasi bersama-sama dari kedua karya ini. Oke, bisa kasih berapa tiga kata untuk karya ini? Abstrak,
abstrak. Oke, ada yang lagi? Berwarna. Berwarna. Kira-kira bagus mana? Yang gambar ini atau yang Kanan. kanan? Oke, kayak itu subjektif ya. Kenapa kalian pilih yang kanan? Terlihat. Lebih terlihat. Kenapa kok pilih? Oke. Lebih terlihat maksud dan tujuannya. Oke. Jadi kalian benar tadi ada yang menyebutkan abstrak. Ini bagus, ini juga bagus. Jadi nggak ada kata yang jelek. Caranya gimana untuk mengapresiasi secara objektif, yaitu dengan pertama harus dibagi dulu. Ini termasuk aliran apa? Jadi terdapat, kalau aliran itu terdapat misalnya ini realis, berarti yang bisa diapresiasi apa? Yaitu dari segi pencahayaan. Kalau ini yang bisa dinilai adalah komposisi warna. Jadi seperti itu. Nanti kalian coba sendiri untuk tugas berikutnya. Oke, sampai sini mulai paham ya? Tentang apresiasi itu sendiri. Oke. Jadi tugas kalian untuk pertemuan selanjutnya adalah isilah lembar kerja dengan teliti, berikan tanggapan yang mendalam berdasarkan bukti karya. Jadi kalian cantumkan bukti karyanya. Nanti bisa hasilnya bisa dikerjakan berupa tertulis, infografis, atau video. Jadi seperti itu bahasanya. Penilaiannya adalah mandiri, penilaiannya mandiri. Kemudian hasil akhir juga dinilai. Kemudian presentasi juga dinilai. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya Pak. Ya, kami. Videonya berupa video seperti apa ya Pak? Oke, videonya Pak Raka nggak membatasi, bebas. Jadi bisa video vlog atau video mendeskripsikan karya. Jadi asalkan ada bukti contoh karya ditampilkan di depan atau di sampingnya gitu. Oke, kalau kesulitan nanti bisa kontak dari ketua kelas ke Pak Raka. Oke, tugas pertemuan berikutnya ini yang tadi ya adalah membuat hasil apresiasi dalam bentuk tertulis, infografis atau video secara mandiri. Oke, sekarang waktunya refleksi. Kira-kira seberapa penting mengapresiasi karya seni rupa menurut kalian? Jadi kan bahwa kalau apresiasi itu menghargai orang lain. Sekarang kalau melihat itu tadi yang kalian tahu tentang Mega Bandung apa tadi? Masih ingat nggak Mega Bandung tadi? Oke, sama mungkin? Jadi maknanya Pak? Iya. Kenapa? Ternyata dari motif yang terlihat indah dan memiliki makna yang sedikit menceritakan kesedihan. Oke, itu dari siapa? Terima kasih Bapak. Jadi apa? Oke, kemudian apa makna apresiasi menurut salah satu mungkin Ayu setelah mempelajari topik ini? Mungkin ketika melihat abstrak sama realis, kira-kira perbandingannya gimana menurutmu? Kalau realis itu lebih nyata ya. Ya. Kalau abstrak itu mungkin kalau saya lihat itu ya hanya garis-garis gitu. Yang lain mungkin menambahkan? Kalau nggak ada berarti Pak Raka nggak semuanya sudah mulai paham ya tentang apresiasi. Jadi jangan lupa tugasnya dikerjakan. Kalau nggak bisa tanya, bisa melalui WhatsApp grup ya, grup kelas ya. Oke. Baik, untuk pembelajaran Pak Raka ini hari ini, terima kasih sebelumnya. Bisa dipimpin doa pulang. Ayo, kita tolong. Sebelum kita menghadiri sebelum kita pulang, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih semua anak-anak. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Jangan lupa kerjakan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.